Pas saya ngebanting, mau body slam teman body slam, saya, ha, ha. bak! Terus? Tahu-tahu saya nggak bisa ngerasainin, keangkat lagi, udah lepas. Siapa yang menang harus ngasih, kalau dulu Steve Austin kan bir ya. Oke. Saya itu, dog, itu apa, makanan anjing itu. Kalau saya harus kembali ke dunia wrestling, saya cuma pengen satu, deathmatch. Ultimates masih di Ulti Ulik Tipis bersama gue Bagaskah, dan hari ini saya menghadirkan seseorang yang lagi cukup relate ke kehidupan saya saat ini. Ya udah, tanpa basa-basi langsung saja kita panggil Mas Dimas Suyono. Tepuk tangan semuanya. Wah. Ini sebelumnya Mas Dimas, ini pertama kalinya soalnya angle-nya agak-agak beda nih. Oke. Jadi Mas Dimas guest of honor nih, karena kita nyoba angle yang berbeda nih. Oh, siap. Aku jadi agak lupa, ini kamera aku, ini master ya. Oke, Ultimates, langsung aja. Tanpa basa-basi, sesuai judul yang ada di YouTube. Perkenalan dulu kali ya, Mas Dimas. Iya. Saya siapa, bekerja di mana, kalau nggak ya? Boleh lah di sini, Mas. Oke, aloha, saya Dimas Suyono. Saya currently lagi kerja ya di restoran saya sendiri ya saat ini. Ya. Saya ngelola restoran di Bandung, daerah Lembang. Kebetulan hari ini saya diundang untuk jadi tamu pembicara tentang masa lalu saya lah, kalau bisa dibilang tentang professional wrestling di masa lalu. Professional wrestling. Ini kan udah pas nih, saya menyesuaikan lah pakaian saya dan juga mengundang Mas Dimas ke sini dengan alat-alat yang pernah dipakai waktu itu dan kalungnya ya. Wah, langsung saja Indonesian Commando dan juga Rottweiler. Oke, tapi sebelumnya aku mau nanya, Mas. Dari semua pekerjaan yang ada, kenapa pegulat, Mas? Indonesia lagi. Oh, iya. Walaupun waktu itu emang lagi trending sih ya. The Rock, Undertaker, Triple H dan semacamnya. Malah harusnya sebelumnya ya, karena bukan sebelumnya. Jadi waktu itu saya tahun 96 itu saya kebetulan pindah ke Hawaii, ke Honolulu, Hawaii untuk sekolah. Untuk sekolah? Untuk sekolah. Saya waktu itu ambil untuk di HPU, Hawaii Pacific University untuk sekolah. Kebetulan nggak lama dari 96 itu kan saya, bukan saya maksudnya kami, Indonesia tuh ngalami krismon kan saat itu. Dimana banyak sekali akhirnya siswa yang dari sana pulang, yang segala macam lah kejadian. Nah di situ saya dituntut sama orang tua saya kalau bisa jangan sampai menghambur-hamburkan uang lah istilahnya saat di sana gitu. Cuman terus karena waktu itu saya juga lagi hobi nge-gym, di sana ada 24 hour fitness. Di situ tuh ada pas malam-malam gitu habis pulang nge-gym gitu, terus ada tulisan try out professional wrestling gitu. Dan kebetulan saya ingat, waktu dia dulu di Indo tuh, walaupun waktu itu belum cukup terkenal, bukan cukup terkenal. Jadi kalau kembali lagi ke zaman mungkin sekitar 85, 86 waktu itu awal-awal RCTI itu setiap hari, seingat saya setiap hari Minggu itu jam 11 menayangkan WWF waktu itu. Masih zamannya Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Andre lebih tua lagi tuh ya? Lebih tua lagi enggak. Waktu itu sih yang seingat saya waktu itu Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Bret Hart segala. Belum ada tuh Stone Cold Steve Austin segala, belum ada. Udah ada tapi belum botak. Ya. Jadi, itu saya tahu kok lucu juga gitu, saya bilang. Mulai saya tanya-tanya tentang tryout itu dari teman yang memang ada, rupanya yang saya tahu rupanya di situ dia juga bekerja sebagai profesional wrestling di tempat itu, makanya dia yang pasang. Oke, akhirnya saya bilang boleh dong ikut tryout gitu. Waktu itu saya di set up hari Sabtu, datang pagi-pagi jam 6. Waktu itu yang ngajar yang ininya Lars Anderson namanya. Lars Anderson, tapi sebetulnya tidak terkait dengan Arn Anderson, tapi dia mempunyai gimmick. Dia salah satu kakaknya Lars Anderson, Arn Anderson waktu itu. Oke lah, saya ikut tryout. Pokoknya dari sekian banyak orang waktu itu, kalau nggak salah antara 28 atau 30-an orang ikut.
kok saya termasuk 7 yang akhirnya qualified gitu istilahnya untuk continue akhirnya gitu. Kalau boleh tahu itu tryoutnya ngapain Bang? Cara jatuh pertama kan Bam-bam. ya yang gitu, terus paling waktu itu kita take a bump, terus udah gitu conditioning ya, kita yang lari ini segala. Terus ada beberapa sedikit suruh ngomong di depan promo gitu istilahnya. Waktu itu terus saya termasuk 7 orang itu yang ini saya. Terus saya mikir apakah benar sih saya bilang saya ini ya ini saya istilahnya benar bisa masuk nggak sih gitu kan, karena ada doubt kan waktu itu. Karena waktu itu yang ikut kan badannya gede-gede, apalagi banyak kan Samoa kan, rata-rata orang-orang Samoa keturunan gitu Filipina Samoa gitu. Saya waktu itu cuma 92 beratnya, sedangkan yang lain kan mungkin lebih dari saya gitu. Udahlah ikut aja lah, coba. Waktu itu Indonesia sendiri, Mas Dimas? Iya, Indonesia sendiri. Karena kecenderungan kita sebagai anak-anak sekolah yang dari Indonesia yang sedang merantau itu kan menghindari hal-hal yang seperti itu sebetulnya. Tapi kan ini karena kebutuhan saya ingin menghasilkan uang istilahnya saat itu. Walaupun mungkin kita bicara tidak uang banyak, istilahnya uang saku lah istilahnya. Nggak apa-apa lah, coba lagian juga. Karena dulu saya punya latar belakang boxer, ini apa namanya? Apa sih sekarang tarung derajat ya? Kalau boxer dulu boxer, MMA? Sekarang tarung derajat. Di Bandung ada Bandung dulu. Oke. Itu jadi saya pikir udahlah ikut ini. Akhirnya ikut. Itu pun 1 tahun tuh belum jadi pegulat gitu, masih jadi figuran, jadi security, jadi yang tukang bongkar-bongkar istilahnya, jadi wasit akhirnya, sampai akhirnya jadi pas saat itu ditanya, kamu tuh kira-kira kamu represent Indonesia apa ya katanya? Itu ditanya sama siapa? Sama si Lars Anderson. Nanya kita tempatkan kamu sebagai apa di sini? Terus entah kenapa saya tuh bilang, saya sih pengen jadi tentara. Saya bilang gitu dulu tuh. Wah, berkebetulan kita tuh karakter yang tentara memang hanya ada dulu Mike Shearer, sekarang udah meninggal orangnya. Itu dia The Marine. Terus udah gitu. Sergeant Slaughter? Oh, Sergeant Slaughter mau udah lebih tua lagi ya. Oke. Nah ini yang di Hawaii saat itu di promosi kita ada ya, itu Mike Shearer. Terus ada satu lagi saya lupa. Oh, Big Daddy tapi dulu namanya Final Solution. Big Daddy V. Bukan. Big Daddy Big Daddy Frank namanya kalau dulu. Terus saya akhirnya itu yang pakai saya akhirnya bilang tentara. Tapi apa yang menarik? Akhirnya pakai topeng. Tapi di belakang ini topeng ini adalah sebagai penutup saya punya identitas. Karena saya pikir saya nggak mau nantinya saya jadi ketahuan, jadi istilahnya pekerja ilegal apa gimana gitu ya istilahnya. Kan di sana saya izinnya adalah sekolah saat itu, bukan yang untuk bekerja sebagai kayak Spider-Man 1 ya basically si Tobey Maguire. Seperti itulah. Oke. Lucu juga gitu ceritanya. Nah itu akhirnya jadi Indonesian Commando. Tadinya hanya komando, tapi terus kenapa nggak gimmicknya dibikin Indonesian Commando akhirnya gitu. Itu untuk World League Wrestling Hawaii saat itu. Sampai World League Wrestling Hawaii berubah jadi IXWF, Island Extreme Championship Wrestling. Panjang ya? Itu masih saya pakai komando. Sampai satu saat itu 9/11 terjadi. Nah, dirubahlah gimmick saya sebagai orang Indonesia yang mau merusak. Saya kaki tangan Osama bin Laden mau merusak inilah. Tapi akhirnya itu yang jadi saya perang batin akhirnya di situ. Tapi namanya sudah pendalaman karakter susah gitu untuk merubah karakter Indonesian Commando yang tadinya pegulat baik terus jadi jahat itu akhirnya jadi kan apalagi kita wrestlingnya kan di Marine Corps Base tuh di Kaneohe yang memang kalau bisa dibilang kalau wrestling tuh kita malam itu wrestling at least 80% dari penonton itu adalah para marinir Amerika. Mereka tidak bersama keluarganya, mereka hanya mabok mungkin gitu kan. Jadi chaos kalau
kalau memang situasinya chaos gitu kita. Nah di situ terjadilah saya bilang saya ini dan agak menyulut saat itu. Saya akhirnya refuse untuk memakai karakter ini jadi ini sampai akhirnya beberapa minggu kemudian saya akhirnya mau pengen resign dari IXWF, dihubungi sama Hawaiian Championship Wrestling, satu lagi kompetitor. Kamu sama kami tapi dibuang tuh karakter komando. Jadilah. Sebelumnya belum ada karakter belum Rottweiler. Sampai akhirnya di sini tuh di IXWF ada yang namanya Sick Dog. Sick Dog namanya. Itu ada orang lain. Ada orang lain, Sick Dog. Nah, akhirnya di sini cari karena belum ada karakter yang ini dijadiin Rottweiler. Tadinya sebetulnya belum Rottweiler. Sebetulnya apa sih sebelumnya ya aku lupa tuh. Pokoknya karakter anjing juga. Cuman akhirnya diambil Rottweiler karena postur saya katanya yang postur saya kan dulu gede gitu terus badannya kecil kayak Rottweiler gitu jadi bagian kakinya kecil iya, gitu. Betul, Rottweiler kayak gitu ya. Akhirnya Rottweiler akhirnya. Nah di situ gimmicknya adalah the sickest dog around istilahnya di promotion itu gitu. Jadi memang supaya jadi refleks kompetitornya si Sick Dog ini. Walaupun sebenarnya Sick Dog ini teman baik, jadi cuman dibikin skit seperti itu sampai nanti pada akhirnya saya retirementnya sebagai karakter ini Rottweiler itu nantinya. Gitu. Wow, itu jujur panjang sih tapi cukup ya berisi lah. Karena maksudnya ini kan aku juga belum pernah ngobrol langsung sama apalagi Indonesia ya. Indonesia tuh aku jarang banget denger ada orang profesional wrestler gitu loh selain Mas Dimas jujur aja. Ada nggak sih sebenarnya Mas? Ada saya sih beberapa mungkin ada berketurunan Indonesia tapi bukan pure Indonesia. Kalau saya kan benar-benar pure bapak ibu orang Indonesia, sekolah ini orang Indonesia sekolah di sana gitu. Kalau ini keturunan Australia kalau nggak salah, dia tuh namanya Rufio kalau nggak salah ya. Dan sekarang pro dia di Australia sendiri terkenal. Dia sempat jadi world championnya di Australia. Rufio sama mungkin saya nggak tahu kalau di Jepang pun ada yang turunan Indonesia. Tapi memang saya pernah kontak dengan Rufio sendiri karena tidak sengaja dia menghubungi saya tanya, kenapa tidak bawa nama Indonesia? Saat itu dia bilang, saya hanya bawa karakter saya, dia bilang gitu. Saya tidak membawa Indonesia gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu istilahnya. Ini pendalaman karakternya aja gitu. Iya. Oke Mas. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Tapi aku pengen nanya tentang Mas Dimas sebagai pegulat tuh seperti apa aksi-aksinya, apakah sakit atau enggak? Nah itu nanti aku tanya. Tapi ada yang mau lewat dulu. Siap. Oke, kalau gitu Ultimate, jangan kemana-mana, tetap di Ulti Kolektivis. Ultimate masih di Ulti Kolektivis bersama Mas Dimas Suyono dengan cerita-cerita histori di balik kenapa memilih gulat. Tapi satu hal sih, tadi kan sempat di-mention bahwa bapak dan ibu asal orang Jawa ya? Iya. Dua-duanya orang Jawa. Orang Jawa. Asli mana Mas? Bapak orang Malang, ibu Magelang. Oh, oke. Komentar keluarga waktu itu tentang Mas Dimas yang memilih berkarir sebagai pegulat profesional. Dan bukan PNS. Kan biasanya gitu ya. Orang tua tuh maunya jadi PNS lah apa gitu loh. Ini pegulat profesional. Bagaimana Mas? Ya Pak, tentunya ada perlawanan tersendiri ya. Orang tua nganggep udah sekolah jauh-jauh. Terus adanya cerita dipukulin orang istilahnya gitu kan. Padahal sebetulnya itu kan profesionalisme aja. Sebuah pekerjaan yang dilakukan secara profesionalisme ya. Jadi waktu saat itu sih karena saya awal ada cerita lucu sebetulnya. Gimana tuh, jadi Mas? ini topeng ini kan memang saya simpan di tempat tersendiri ya. Jadi waktu itu pas ibu lagi datang berlibur ke Hawaii, lagi visit,
Waktu itu adik saya belum ada, jadi memang hanya baru saya gitu. Ini kebetulan pas Sabtunya saya nggantiin seseorang yang memang saat itu tidak bisa wrestling. Saya akhirnya berangkat ke Kaneohe untuk sebagai komando. Iya, saya ini. Pulang dari situ memang cukup malam, saya bilang saya ada kuliah saat itu. Oke. Nah, terus sudah, tuh kan kalau jam 10 ibu biasanya udah tidur tuh. Terus? Saya tinggal taruh tas saja udah langsung nggak ini. Kok nggak disangka-sangka paginya ibu itu buka, itu nemu ransel saya dibuka. Dia pikir mungkin ada baju kotor apa gimana namanya ibu. Ya ibu lah ya. Ditemuin lah ini. Jadi dia cukup lihat ini apa sih topeng, dia pikir gitu ya. Kenapa dia harus bawa topeng gitu mungkin. Iya. Karena tapi ibu saya karena tahu saya suka sama komik, baca komik, mungkin ini gitu ya. Iya. Nggak taunya saya kuliah lah itu setelah seminggu lah istilahnya saya kuliah. Dia mungkin lagi flipping channel. Dan itu ada acara lokal Olelo namanya di Hawaii itu. Dia lagi flipping channel. Kok yang dilalai muka saya yang ada di situ. Kan pakai topeng, Mas. Iya kan dia udah lihat topengnya. Oh iya ya. Tanyalah dia begitu saya pulang. Itu kok tadi lihat TV ada ini. Kamu gulat katanya. Iya, aku bilang iya, aku bilang gulat, saya bilang gitu. Walaupun akhirnya dengan ini ya iya, aku gulat gitu. Itu namanya ini dia langsung telepon bapak, anakmu nih bla 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 bla. Gue bilang ya sudahlah, mau gimana? Aku juga bisa begini, bisa punya uang saku tanpa ini kan ya dari situ, aku bilang gitu. Akhirnya tanpa ini ya sempatlah pulang masih ngedumel. Akhirnya dia pulang ke Indonesia pun pulang ke Indo dia cerita bapak akhirnya ini. Akhirnya bapak saya tuh berapa bulan kemudian datang dan ingin make sure saya tuh masih wrestling enggak. Saya bilang saya bangga ngelakuin ini, saya bilang gitu. Jadi tolong jangan apa namanya? Jangan halangin karena ini saya suka gitu, saya bilang gitu. Terus akhirnya bapak ya menerima, tapi dengan ya alhamdulillahnya setelah walaupun itu saya udah retired gitu, dia tuh selalu kalau ke teman-temannya gitu, anakku nih bekas pegulat, gitu, bekas Smackdown gitu. Oke. Padahal kan awalnya ditentang gitu ya. Iya. Tapi ya itu ada achievement tersendiri dalam hidup saya walaupun saat itu memang sesuatu yang kalau di keluarga kita ya tabu ya akhirnya kan ini kan masa sih kan orang mikir gitu anaknya bapak ini gitu masa sih ini sampai ibu saya tuh setiap kali sampai hari ini kalau memang ketemu teman-teman lamanya ini anak ini sudah saya sekolahin jauh-jauh cuma digebukin orang gitu selalu kayak gitu padahal itu kan karir gitu saya bilang ya karir walaupun bukan sebuah karir yang sebetulnya menjanjikan untuk masa depan saya saat itu, tapi kan at least ada achievement tersendiri lah dari ini. Dan Mas Dimas juga enjoy dipukulin ya? Ya mau nggak mau. Iya mau nggak mau. Tapi maksudnya dari awal memang Mas Dimas yang mau sendiri kan sebagai pegulat kan, jadi ya ada konsekuensi yang bisa diterima secara enjoy. Betul. Gitu loh. Iya betul. Oke, dan ngomongin tentang konsekuensi, aku pengen nanya nih, maksudnya kan orang-orang tuh ya kita tahu sebenarnya di Indonesia juga WWE dan semacamnya ya itu dibilang Mas Dimas sendiri tabu dan ekstrim lah ya. Itu walaupun kalau orang bisa mikir sih harusnya sih nggak kesono ya maksudnya gitu loh. Saya kesel sebenarnya. Jujur saya kesel. Tapi ya maksudnya dari Mas Dimas semua itu tuh sakit nggak sih gitu loh. Ya beda lah kalau misalnya MMA atau UFC kan kelihatan bonyoknya. Yang aku lihat memang WWE dan semacamnya tuh mereka nggak bonyok walaupun kalau memang botch mau gimana gitu loh. Seperti apa ini buka dapur dikit lah. Dan tanggapan Mas Dimas tentang orang-orang yang ngomong wrestling is fake. Ada nggak sih tanggapan Mas Dimas? Kalau kita ambil dari kriteria itu istilahnya film pun fake gitulah istilahnya. Film itu fake. Kamera ke gue. Film itu fake. Sebuah karakter cerita yang didesain sedemikian rupa seperti halnya sinetron segala. Dibilang fake memang masuk fake istilahnya karena ada script, bukan fake sebetulnya, scripted kalau saya bilang. Karena kita
dalam wrestling ini kan kalau untuk yang mungkin yang promotion besar, walaupun itu juga jarang terjadi gitu. Biasanya sudah tahu kita siap untuk memenangkan karakter ini, apalagi yang memang decision itu bisa berubah kapan aja. Bisa aja malam ini saya menang, besok atau saya kalah gitu. Bisa seperti itu ya dinamikanya. Karena kalau yang WWE kan bisa setahun. Karena nih, dan itu kan sebetulnya walaupun kita sebagai pemain baik yang diunggulkan atau yang bukan, itu kan tetap mau nggak mau dituntut profesionalisme, dan itu kita dituntut menang kalah, karakter harus menjual, dan itu kita menjual gitu kan, menjual lawan kita untuk istilahnya kalau dia yang harus naik daun istilahnya, kita kan menjual supaya dia terlihat baik gitu. Jadi bukan saja lu jaber, lu kalah terus gitu, bukan. Sebetulnya kita tuh malah sebetulnya malah yang sebagai heel, kan kalau di wrestling itu ada yang namanya heel sama face. Heel itu jahat. Atau yang face itu yang baik, yang memang harus dinaikkan lah namanya sekarang. Malah sebetulnya lebih berat yang jadi heel, karena dia itu harus benar-benar terlihat bagaimana menjual ini karakter supaya terlihat benar-benar baik, benar-benar istilahnya bahwa dia nih people's champion lah istilahnya, the face of the company. Benar. Nah itu yang tanggung jawab masing-masing, dan yang baik pun, yang face pun, dia juga nggak boleh istilahnya asal-asalan gitu. Jadi mentang-mentang dia jadi baik terus dia bisa asal-asalan, ya nggak bisa juga gitu. Tapi kebanyakan memang tanggung jawab lebih beratnya lebih pada heel-nya, karena dia yang harus mau tiap malam kalah pun gitu istilahnya, dalam jangka waktu berapa bulan setiap kali ketemu harus kalah, harus ini. Kalau yang nggak kuat sih ya pasti kalau kuat jadi jobber mulu ya kayak gitu. Tapi ya itu dalam setiap pekerjaan ya ada begitu kan, selalu harus ada yang tanggung jawab lah. Itu yang harus kita emban gitu loh. Jadi saya memang dalam karir saya di professional wrestling saya nggak pernah misalnya memenangkan belt apa-apa. Tapi nggak pernah. Cuman karena saya memang selalu ditaruh di bagian pembuka, di mana pembuka itu kan harus pop out the crowd. Betul. Jadi biasanya saya banyaknya yang di brawling atau yang hardcore atau yang benar-benar supaya penonton tuh pecah gitu loh istilahnya. Kalau mau pukul-pukulan beneran, mau banting-bantingan beneran pun harus ini gitu. Jadi memang saya tergolong bukan technical wrestling tapi lebih ke hardcore wrestling akhirnya gitu. Tapi sakit nggak sih Mas? Kayak gitu-gitu. Maksudnya ya pasti semua ada teknik dong. Aku ngelihat Mas Dimas waktu itu di Battle of the Twice 2016, Mas Dimas power slam apa sih? Power slam ya? Power slam orang-orang yang even Mas Dimas nggak kenal, tapi maksudnya semua ada teknik ya? Iya. Ya tapi gimana sih koordinasi sama lawan? Kan biasanya kalau orang basic-basic, atau kalau John Cena katanya justru bukan basic-basic tapi dia teriak. Iya, teriak. Nah itu gimana sih teknik-teknik itu tuh? Sebetulnya karena kan kita setiap bisa dibilang mungkin seminggu bisa 2 kali, 3 kali kita ketemu sebelum akhirnya kita naik ring ya. Itu di situ kita sudah mengkoordinasikan gerakan kita, dan kita karena sudah udah tahu gitu gerakan dia seperti apa gitu, pasti kita sudah hafal gitu. Jadi dia tinggal misalnya gue bakal take down di sini, gue bakal DDT atau apa, ini kita udah tahu gitu gerakan dia. Itu yang makanya sebetulnya kalau saya kan kemarin banyak tuh yang bilang kenapa Mas Dimas nggak buka sekolah wrestling apa gimana. Sebetulnya hal-hal ini sudah banyak, sudah banyak terekspos sekarang di YouTube segala gitu ya. Betul. Kenapa enggak? Even WWE-nya sendiri sih. Iya, sebetulnya itu kan seperti itu. Misalnya kita pembentukan karakter gitu. Gue tuh punya, misalnya gue pengen jadi, saya ambil karakter Rottweiler ya. Rottweiler. Saya mau jadi Rottweiler. Apa? Move, ambillah 10 move dulu atau 5 move yang paling ini. Misalnya spear. Kalau saya kan spear kan. Terus yang kayak semacam punya The Rock tapi namanya Ground Zero, jadi kayak agak diangkat terus langsung dijatuhin gini ya. Bottom ya, semacam itu. Terus DDT, saya juga ada
bulldog jadi yang... dia saya lempar ke ini terus saya tangkap kepalanya saya gitu iniin. Sama terakhir paling kalau sudah ini kayak rabbit spear lagi. Jadi kayak saya harus dulu ada namanya Alka-Seltzer itu jadi kayak sebetulnya untuk kalau orang mabok di sana tuh apa penghilang maboknya tuh minum kayak semacam apa sih kayak soda kue sebetulnya kayak soda gitu. Tapi karena ditaruh di mulut gini terus kan kayak berbusa tuh. Oh, kayak rabies gitu lah ya. Gimik-gimik gitu. Jadi gimik saya begitu udah keluar gitu langsung dia saya lempar ke ini saya spear kenceng gitu istilahnya kayak gitulah. Kayak si Brown Breaker gitulah istilahnya. Kayak gitu sih sebetulnya. Jadi karena sudah tahu gitu hal-hal seperti ini jadi memudahkan sebetulnya ya untuk kita. Tapi kalau di luar move ini kecelakaan pasti ada. Istilahnya. Oke, nanti kita cerita tentang kecelakaan itu yang bumbu pedas itulah ya. Tapi ada yang mau lihat lagi? Iya. Oke. Ultimate, jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ultimate. Masih di Ulti ya, Ultimate bersama Mas Dimas Suyono, pegulat profesional Indonesia lah ya. Walaupun ya makanya mantan. Nanti aku nulisnya apa ya di bawahnya kan biasanya tulisan nama nih Dimas Suyono, bawahnya enaknya apa nih? Mantan pegulat profesional. Mantan pegulat profesional. Sudah lama aja ini waktunya. Tapi menurutku ya maksudnya cukup apa ya? Luar biasa sih karena ya aku jarang mendengar ya pegulat-pegulat profesional yang datang dari Nusantara gitu loh. Oke, tadi terakhir kita ngomongin tentang pedes-pedes ya, yang sakit-sakit. Oke, aku mau nanya nih sekali lagi. Semua bantingan, semua pukulan, pernah kena apa aja Mas kalau alat-alat? Misal chair atau... chair pasti. Steel step. Ini apa? Ya tangga sudah pasti ya. Terus apa garbage. Candlestick udah pasti juga itu sudah ini yang paling nyakitin ya paling itu apa thumbtacks yang seperti itu apa paku payung terus ya sama apa namanya itu apa neon ya itu neon udah paling sebetulnya Jepang tuh. Sebetulnya neon ini sebetulnya tidak apa impact-nya tidak terlalu besar, cuman kadang-kadang karena terbawa suasana itu ya yang habis pecah di kepala gitu sebetulnya ada tekniknya tidak boleh terhirup kalau bisa karena itu kan ada kayak debunya tuh, itu beracun. Jadi kalau ini terhirup ataupun kena mata pasti ada pedes banget gitu. Itu kena mata itu pasti. Dan itu biasanya tidak melukai secara langsung tapi begitu gitu. Nah ini kan pecahannya di sini. Nah itu yang biasanya terus ini impact-nya tuh di situ gitu. Langsung kita luka biasanya. Tapi itu kalaupun harus dibenturkan lagi gitu istilahnya baru ada kelukaan. Tapi di wrestling itu kan satu lagi ada banyak gimmick istilahnya. Betul. Kenapa kita sering lihat ada yang bocor kepalanya? Itu sebetulnya kita sendiri kok. Yang apa? Yang lakuin kita sendiri. Gimana tuh? Aku taunya sebelum Mas Dimas jelas, aku taunya kayak ada semacam kayak pil gitu terus kayak di ini atau gimana? Bukan pil. Kalau kita malah zaman dulu itu ujung cutter itu kita pasang. Oh iya. Itu. Nah, iya. Kalau yang tahu yang diajarkan itu adalah dibeset di sini. Iya, di pala. Tapi itu pun juga cuman hanya ujungnya gitu. Itu sudah nih. Tapi ya, kalau Jepang lebih ekstrim lagi. Gimana tuh? Kalau ini kan kalau yang tidak meninggalkan bekas adalah yang gini. Kalau Jepang gini. Makanya sekarang banyak pegulat-pegulat Jepang tuh yang banyak bekasnya di sini. Bekasnya gini. Karena memang sebetulnya kalau begini dia itu motong arteri di sini makanya darahnya lebih banyak. Kalau begini tuh sedikit. Makanya kadang-kadang darahnya bisa banyak itu karena dipotong arterinya gini. Gini. Tapi sakit juga dong. Ya pasti dong. Itu sebutannya apa? Busted open ya? Iya, busted open ya. Dan Mas Dimas pernah ngelakuin? Gitu. Dulu berapa kali lah. Kalau untuk yang bawa silat itu berapa kali. Tapi kalau yang paling parah adalah di mana saya melakukan jatuh ya dari turnbuckle yang memang tidak di script yang akhirnya ini saya lepas.
Apanya itu? Ini ininya saya nih, belikat yang sama ya. big sini, ini ada yang lepas. Jadi pas saya jatuh masih ini sebetulnya udah sakit. Pas saya ngebanting mau body slam teman saya, bah. Terus? Tahu-tahu saya nggak bisa ngerasainin keangkat lagi, udah lepas, bener-bener lepas itu tangan gitu. Saya cuman bisa gini terus di ini. Saya bilang udah langsung Pin. Saya minta dipin, jadi ini saya kayak dipukul dari belakang gitu. Saya jatuh dipin, terus langsung sama teman saya ditaruh gini. Pas lagi sudah dia menang, wasit datang gitu. Itu sama wasit, kebetulan wasit ini memang yang suka nolongin gitu dia. Kayak ditaruh gitu, kuretak gitu langsung. Itu namanya langsung kayak nyawa tuh sempet set gitu. Kayak kiropretik gitu. Iya. Langsung kuak gitu. Tapi langsung bisa gerak lagi? Bisa, tapi itu Ya, pun sakit. 6 sekali rasanya tuh baru bener-bener bisa kerasa ini mungkin sekitar setengah jam kemudian tuh baru bener-bener bisa bener-bener kerasa lagi. Tapi posisinya si Rottweiler tuh? Itu Rottweiler lagi kalah berarti? Lagi kalah. Yang harus menang? Yang harus menang waktu itu Jet, teman saya waktu yang itu kalau nggak salah sama si Jet, namanya Jet atau Chris dulu namanya, kalau teman saya itu dia ini waktu itu dia sebetulnya harusnya saya yang menang, tapi karena kejadian seperti itu saya yang kalah. Iya, oke, menarik. Berarti memang itu yang paling parah ya di di shoulder lah ya. Shoulder. Di shoulder lah. Dan memang sampai sekarang itu tadi sempat Saya nggak kebetulan Cuman bisa sampai sini nih, nggak bisa sampai belakang. Nggak bisa sampai belakang. Tapi kan masih nge-gym, Mas. Masih ya gimana lagi, harus tetap fit lah istilahnya. Oke. Tadi Mas Dimas juga sudah nyebutin tentang teman-teman Mas Dimas juga yang bahkan katanya rival tapi sebenarnya temen. Iya. Ada nggak sih maksudnya match-match memorable dari Mas Dimas yang pernah Mas Dimas alamin? Kalau memorable match itu yang paling lucu itu Rottweiler itu pas lagi saya siapa yang menang harus ngasih, kalau dulu Steve Austin kan bir ya. Oke. Saya itu dog itu makanan anjing itu. Oke, itu dan itu teman saya kebetulan Ultimate Caruso namanya dia. Kan UFC, tapi dia UF Caruso dia namanya. Oke. Dia itu nggak mau tuh makan. Karena dia kan sempet nggak berani masih ini. Karena saya pikir udah saya ini kan karakter Rottweiler. Anjing gitu. Nggak mungkin kan. Ini jadi langsung saya buka, langsung saya ambil aja tetep makan di depan ini penonton. Makanan gitu. Anjing. Saya gini penonton ya, akhirnya pasti Caruso lagi makan gitu, dia langsung kayak muntah gitu. Kalau saya sih terus saja lihat begitu sampai belakang gitu, apa rasanya gitu. Pas saya cuma bilang ke teman saya kayak cornet, corn beef saya bilang gitu. Tapi gak jijik maksudnya. Nah, gimana lagi toh? Sorry ya, saya ini kan waktu kita wrestling pun kan waktu dulu bisa dibilang untuk steroid juga bukan steroid yang kayak sekarang, yang lebih ini. Dulu saya pakai yang istilahnya disuntikkan ke badan saya, yang saya tahu akhirnya adalah itu untuk anjing pacu. Steroid untuk naikin adrenalin gitu loh dulu. Oh, berarti itu zaman dulu dari situ kali ya. Iya, efek dari situ. Jadi ya sudahlah, saya sekalian aja udah disuntiknya model gituan, ya udah karakter Rottweiler juga. Pengalaman, Mas. Pengalaman. Nggak akan pernah bisa dicoba lagi lah. Betul. Gitu loh. Karena sekarang udah nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Ya sebenarnya kurang lebih kayak boogeyman lah ya, Iya, makan-makan betul. cacing gitu loh. Betul. Wow. Oke. Aku pengen nanya nih, Mas. Masih berurusan sama wrestling juga, tapi kan pasti masing-masing superstar kebiasaan. Wrestler lah ya. Wrestler itu punya entrance music. Nah, Mas Dimas sendiri ada nggak nih mungkin disebutkan Indonesian Commando, entrance musiknya apa sama si Rottweiler apa? Terus gimana sih awal-awal itu? Kayak koordinasinya bla bla bla. Saat itu kalau Indonesian Commando itu kan waktu itu lagi film Scorpion King ya? Oh, The Rock. Oke. Nah itu kan catchy banget tuh, I Stand Alone itu. Oke.
Nah itu yang dipilihin sama si Lars itu lagu I Stand Alone itu, karena kan saya orang Indonesia terus ngelawan inilah istilahnya negara barat istilahnya, jadi I Stand Alone. Tapi terus akhirnya saya bilang sebetulnya waktu itu saya pengen pakai lagu apa dulu pas band tuh yang lagu aku lupa namanya, impresi Aku nggak tahu. Ya, nanti aku pas cari. band. Pas band ya. Waktu itu mau pakai itu, cuman terus kata teman saya hati-hati ntar lisensi. Lisensi apalagi kamu di luar nanti bisa. Betul. Ini jadi akhirnya nggak jadi, tetap pakai itu. I Stand Nah Alone. waktu pas Rottweiler akhirnya pakai lagunya AC/DC, giving a dog a bone, judulnya. Itu akhirnya pakai itu. Kalau sekarang sih kalau sekarang gitu harus pakai lagu yang bertema anjing lagi, yang lagunya DMX paling, karena DMX kan almarhum kan memang lagu-lagunya ada tema anjingnya ya istilahnya ya selalu. Oke, berarti memang pakai lagu orang lain lah ya. Iya. Itu Mas Dimas sendiri yang milih waktu itu. Dipilihin kalau. Dipilihin. Yang DMX pun? Kalau DMX kan sekarang ya. Kalau saya harus gitu istilah pakai akan pakai DMX lagunya gitu. Oke. Nah Mas, tadi kan kita udah ngomongin tentang entrance music dari Rottweiler dan juga Indonesian Commando ya. Aku kira jujur Indonesian Commando tuh lagunya ya apa kayak yang lagu-lagu wajib Indonesia kayaknya lebih cocok deh gitu. Nah, menurut Mas Dimas nih, sekarang kan lagi polemik tentang entrance theme song di WWE itu banyak yang nggak ikonik karena James Johnston dikeluarin. Betul. Jujur saya kesel juga itu. Sekarang ada namanya Def Rebel. Nah, menurut Mas Dimas, gimana sih tanggapan Mas Dimas tentang entrance music yang ada di WWE sekarang? Ini jarang dibahas nih malah kayaknya. Sebetulnya memang kalau ini kan diambil dari generasi sekarang ya, bagaimana anak-anak sekarang penerimaan istilahnya lagu-lagu tersebut gitu catchy pada mereka gitu. Mungkin yang zaman dulu ini sudah memang kelewat, teman memang dia mampu melakukan membuat lagu yang ikonik gitu. Def Rebel ya. Def Rebel ini memang lebih mengacu kepada generasi sekarang kalau menurut saya. Cuman memang yaitu catchy dalam lagunya pun itu terlalu apa ya? Kalau saya bilang terlalu general ya. Hampir semua jadi kayak gitu, ketukannya tuh seperti itu. Sumpah, ketukannya mirip semua. Jadi itu yang ya jadi nggak kayak tidak ada karakteristik pada satu karakter tuh tidak ada gitu yang benar-benar merepresent gitu. Kayak ambillah Solo Sikoa sama ini Jacob Fatu. Semua ketukannya tuh hampir Roman Reigns. Iya, sumpah. Betul. Itu yang aku even Gunter. Iya. Sumpah, saya Gunter kan harusnya aku tuh bayanginnya kalau ini jadi ngobrol aja ya maksudnya. Kalau Gunter tuh aku bayanginnya kayak Rusev zaman dulu. Betul. Walaupun Rusev udah balik lagi. Lagunya juga jelek tuh jadinya jujur aja gitu loh. Maksudnya kalau yang dulu kan ada karakter marchingnya gitu loh. Marchingnya dapet. Gunter sebenarnya dapat. Cuma ketukannya kenapa jadi kayak hip hop? Iya, jujur aja ini mah. Jujur aja. Gitu loh. Jadi marah-marah. Enggak, karena menarik juga gitu loh kita bahas wrestling, tapi kayaknya orang-orang tuh bahas wrestling kan lebih ke kayak gimana sih dapurnya gitu loh, banting-bantingnya sakit nggak sih? Musiknya yang menurut aku juga penting dalam karakterisasi. Iya, gitu sekali. Oke, itu. Ya, itu sebenarnya singkat aja tentang Def Rebel. Emang pengen marah-marah aja. Nah, nanti aku pengen nanya lagi tentang wrestling-wrestling yang waktu itu sempat ada juga. Oke. Nah, apa itu? Ada yang melewat lagi. Oke, siap. Oke, Ultimates. Jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Ultimates, masih di Ulti Ulik Tipis bersama Mas Dimas Suyono. Tadi kita udah ngomongin tentang banyak sekali tentang professional wrestling, mulai dari dapur, mulai dari bagaimana cara mendarahkan diri sendiri, even sampai musik yang dipakai sama para wrestler dan juga pertama Mas Dimas Suyono sebagai Indonesian Commando dan juga Rottweiler. Mungkin boleh ditunjukin kali topeng-topengnya. Ini waktu saat Commando Rottweiler. Nah, kayaknya yang Rottweiler ada yang full juga ya? Ada yang full sebetulnya. Tapi bahannya sama juga kayak gitu? Ada latex ini kebetulan yang buatkan malah salah satu artis dulu beliau adalah pesulap, tapi sekarang beliau memproduksi
topeng yang juga dipakai untuk film-film horor di ini film Indonesia dia. Tapi itu rotor desainnya dari Mas Dimas, maksudnya kemauan Mas Dimas seperti apa? Saya hanya kasih beberapa contoh. Kebetulan Referensi. dia memang sudah ada bentuk bikin satu. Tinggal saya bilang, tinggal warnanya ini dirubah warna ini gitu. Kalau yang Indonesian Commando tuh? Kalau ini asli, ini saya hanya gambar. Kira-kira saya bilang ada wingnya gitu. Dulu sini ada bendera Indonesia sama ada gambar Garudanya, cuman karena sudah kemakan umur ya. Iya. Dan ini memang ya Mas, basically Spider-Man sih, Mas. sumpah mirip Spider-Man, gambar sendiri gitu loh. Buat wrestling juga. Oke. Nah, Mas, tadi kan di akhir segmen 3 aku mau ngomongin tentang yang ada waktu itu, wrestling di Indonesia yang waktu itu pernah ada, yaitu punya Bang Uus. Betul. Yaitu ke Banting, ke sini banyak wrestling. Itu hopes aku naik banget waktu itu, kayak wah asik nih Bang Uus bikin beginian. Udah gitu ya komedi, tapi juga wrestlingnya ya lumayan lah yang aku lihat gitu loh. Tapi juga komedi juga ada. Nah, menurut Mas Dimas waktu itu Mas Dimas sempat nonton nggak? Nonton beberapa episode. Emang cuma 2 episode kayaknya deh. Habis itu nggak lanjut lagi. Nggak, maksudnya kan sempat ada waktu awal-awal tuh kalau nggak salah 2 episode, tapi ada yang sempat dipecah gitu. Jadi sempat lihat yang pecahannya itu. Tapi kalau sekarang lihat memang hanya 2. Sebetulnya secara kreativitasnya oke, apalagi ini kan dengan disatukan dengan karena Bang Uus tuh kan ini ya memang komedian gitu. Secara kalau saya segi kreatifnya oke, seneng. Cuman sayangnya adalah harusnya memang dipersiapkan sedemikian rupa, jadi memang tidak terkesan seperti, walaupun sebetulnya kalau saya bilang itu untuk pemula udah bagus banget gitu, bisa main, bisa melakukan akrobatik ya istilahnya. Aku lihat sih high flyer dua-duanya gitu. Ya. Cuman ya sayangnya tidak tertata lebih rapih lah istilahnya. Dan memang di situ karena yang punya Bang Uus ini, jadi dia kayaknya memang yang pingin akhirnya dia sebagai karakter yang Vince McMahon gitu. Iya. Sebetulnya kalau itu harusnya lanjut mungkin lebih bagus. Cuman memang kayaknya yang disiapkan pemainnya ya hanya 4 kalau termasuk yang jadi kan ada 2 tuh. Yang pertama yang kayak Hardy Boys, yang macam Hardy Boys gitu. Ya, terus ada yang satu lagi yang besar tuh badannya tuh. Itu si Vico itu. Vico. Terus yang ngomongnya apa ya? yang pendek lah. Bener kan? Sama Bang Uusnya sendiri ya 4 kan. Ya itu sebetulnya sebetulnya kalau lebih dikemas lebih baik oke lah, akan lebih bagus gitu. Nah, kemarin itu sebetulnya saya tuh sempat, jadi di tempat gym saya tuh ada yang kenal dengan Bang Uus ini. Saya bilang, saya secara ini approach beliau karena saya nggak punya koneksi sama Uus. Saya cuma bilang, itu kalau wrestling ringnya dijual, maulah saya bilang gitu, saya beli kalau memang ini. Karena untuk mendatangkan ring wrestling itu sangat mahal, 100 juta lebih lah pasti ya. Ringnya aja ke Indo. Nah itu saya terus bilang kalau memang dia tidak dipakai dan berniat dijual, akan saya coba beli, saya bilang gitu. Tapi rupanya tidak. Dia sudah menghubungi Uus, katanya itu karena itu juga pun customan dia bilang. Jadi tidak ini, dan mungkin kedepannya beliau juga masih punya keinginan untuk menghidupkan ini ya. Itu ya. Jadi ya sudah, saya bilang kalau itu nih. Cuman saya sempat kepikir apabila kita memang punya atau bisa bikin custom itu, kok saya kepikir kalau memang dari hal kecil aja. Misalnya kan di Bandung tuh sering Car Free Day tuh kalau di sekitar Dago misal. Buka aja ring itu satu di situ gitu. Terus kita misalnya berempat, berlima atau 5 pasang lah. Main aja latihan gitu. Itu kan pasti akan lebih menangkap audiensnya. Benar. Paham. Gitu. Daripada harus bikin YouTube yang hanya sekali jalan gitu. Kalau kita sudah pengenalan gitu, insya Allah sih pasti orang, wah
rupanya Indonesia punya ya gitu istilahnya gitu. Itu yang konsep tentang Mas Dimas yang jelasin tadi, katanya tadi kan semua ngobrol juga itu juga dilakukan di Hawaii seperti itu kurang Iya, lebih ya? seperti itu. Tentang kayak ada Iya. semacam festival atau Car Free Day ataupun charity gitu kan. charity. Kadang-kadang malah di tengah downtown itu ada pasar itu kita benar-benar taruh di situ gitu, kita hanya misalnya empat pasang ini tag team aja atau ini bikin itu lebih catchy, jadi memang ada gitu loh promotion wrestling yang ini, apalagi di Indonesia mungkin sekarang lagi hype-nya masih ada gitu, kenapa nggak seperti itu gitu. Saya ini hanya idealisme saya lah saat itu. Tapi kayak gitu izin nggak sih waktu itu memang di Hawaii? Kalau dulu ya pasti kan kayak mendirikan, misalnya mau jual sesuatu atau ini izin tempat pasti ada. Cuman karena kan ring juga besar ya. Iya, dan sebetulnya ring zaman kita dulu nggak sebesar yang benar-benar profesional kayak punyanya WWE, malah lebih kecil gitu. Cuman dan lebih ringkih kalau saya bilang, karena waktu itu kalau yang beratnya di atas 200 berapa kali kena itu bisa aja itunya kayunya tuh agak di bawah, bukan kayu, besinya tuh bisa bend gitu. Oke. Gitu. Oke. Wow, jujur hari ini dapur-dapurnya udah lumayan kebuka lah ya. Ya walaupun sebenarnya itu rahasia umum gitu. Orang-orang juga sudah tahu lah. Iya. Tapi kalau dari Mas Dimas sendiri, ada pesan nggak sih untuk orang-orang? Aku nggak tahu ya, masih ada nggak ya kira-kira orang-orang sekarang yang mau jadi pegulat terutama di Indonesia? Kalau untuk saya, apabila memang masih ada penerus yang memang ingin gitu, lakukan, jangan setengah-setengah. Kalau memang ingin menjadi seorang profesional wrestler atau pegulat profesional istilahnya, kalau ingin ditekuni gitu. Karena sekarang kan, wah saya Mas mau kenapa nggak buka sekolah begini, tapi at the end-nya, maaf, saya pernah coba untuk ajak anak-anak yang misalnya ini, tapi mereka akhirnya end up-nya problem sendiri gitu loh, karena mereka tidak hanya ngikutin ambisi tok, tapi tidak mendalami karakter gitu loh. Jadi bisa, kalau saya bilang sih, kalau memang mau ditekuni, kalau perlu memang pengen jadi profesional, bisa pergi ke Singapura atau ke Malaysia untuk belajar, silakan, karena memang mereka yang saat ini punya. Jalanin, saya bilang gitu. Karena memang di Indonesia belum ada gitu. Kalau memang, tapi ya itu kembali lagi seberapa, karena kita ngambil jalan jadi pegulat ini bukan sesuatu hal yang instan pertama. Dan boleh kalau saya jujur, menjadi seorang profesional wrestling itu, pertama dia harus punya sedikitnya sifat egomaniak tuh harus ada. Wow. Karena kayak tadi saya bilang, jadi jobber gitu. Itu kan proses ya itu. Iya sih. Okay. Dan kalau memang harus end up seperti saya yang selalu jadi jobber ataupun jadi ini, ya pengorbanannya sampai mana? Saya bilang gitu. Berani mengorbankannya sampai mana? Saya ke saudara saya bilang, kalau saya harus kembali ke dunia wrestling, saya cuma pengen satu, deathmatch. Cuman satu, saya pengen ikut deathmatch. Itu yang saya ini. Dan itu pernah terjadi 2 tahun lalu, saya udah mengajukan deathmatch untuk Combat Zone Wrestling. Cuman ditolak karena faktor umur. Sudah tidak bisa. Jadi saat itu saya, kalau memang saya harus mengakhiri karir saya sebagai wrestler lagi atau naik ring lagi, adalah dengan deathmatch. Saya pengen satu lagi, tapi itu gimana kuasa di atas. Ya sekarang yang aku lihat Mas Dimas yang menikmati hidup aja nggak sih? Iya. Ya, dan sambil nge-gym. Iya. Karena memang kalau untuk saya sudah nggak ada yang dicari untuk saya. Saya cuman paham. Kesenangan itu sudah lewat. Saya hanya sekarang sebagai seorang suami, bapak yang untuk anak saya, sama untuk pekerjaan saya sekarang, saya udah cukup lah, kalau bisa dibilang kegilaan itu sudah cukup, udah lewat. Tapi kalaupun harus satu lagi, ya itu tadi saya bilang. Deathmatch ya. Mengerikan sih, jujur.
Jadi gimana Mas Dimas tentang Mas Dimas ngikutin WWE nggak sih sekarang? Masih ngikutin sedikit. Nah, soalnya kan aku maksudnya masih ngikutin banget ya gitu loh, dan aku lihat ya itu selain terganggu sama musik yang temponya sama semua. Tapi menarik juga sih aku lihat sekarang ya siapa yang ngira John Cena jadi heel. Itu menurut Mas Dimas gimana waktu itu? Kaget nggak? Jujur aku kaget sih. Enggak, kalau saya itu kayak walaupun harapan orang-orang tadi ya. saya bilang bahwa selama ini John Cena pernah jadi karakter jahat heel itu adalah waktu di awal. Tokenomics. Nah, Dokter Tokenomics. dan di sini dia ingin menutup karirnya dengan orang mengingat dia adalah seorang yang baik yang berubah jadi seorang yang antagonis istilahnya gitu. Persis seperti halnya Hogan. Hogan menutupnya gitu ya? Dengan dia sempat berubah haluan jadi NWO, tapi dia akhirnya ditutup lagi dengan citra Hulk Hogan ya. Walaupun itu udah jauh terlambat karena karakter NWO itu sudah banget melekat ke dia. Jadi dia berubah jadi kembali ke Hogan yang awal udah nggak bisa. Udah orang sudah terpatri bahwa ya dia sudah terpatri itu, dan saat dia ingin kembali ke Real American orang sudah lagi tidak melihat karakter hero sebagai hero, ini anti-hero malah seperti kayak Stone Cold Steve Austin. Iya sih yang sudah orangnya sudah bukan lagi pure hero kalau saya bilang gitu. Tapi Mas Dimas pernah ketemu nggak sih yang lumayan terkenal siapa gitu misalnya? Kalau dulu yang sekarang kalau yang sekarang sih ya itu kan kayak Umaga dulu yang dari Hawaii rata-rata saya ketemu ya karena memang pasti kita lingkupnya di situ gitu kenalnya. Keluarga yang Anoa'i family terus ya kayak Jimmy Uso. Itu pernah tuh pas masih kecil. Masih kecil-kecilnya mereka. Rikishi sudah tua waktu itu, maksudnya udah senior karena kan dia selain di atas saya 4 tahunan kan, jadi pasti dia udah going pro waktu itu. Dia waktu itu pas saya mulai wrestling dia masih karakter The Sultan. Kalau mungkin dia belum jadi Rikishi itu. Belum masih The Sultan dia. The Rock waktu itu baru masih Rocky Maivia. Terus Umaga waktu itu masih siapa ya? Aku lupa namanya. Sorry ngeblank. Pokoknya dia belum jadi Umaga lah. Belum dia sama Rossi. Rossi. 3 minute warning itu waktu itu dia. 3 minute warning, tahu. Terus nah itu waktu itu ada anak-anaknya itu kan si Jacob, terus Uso, Jimmy sama Jay, terus siapa lagi ya? Zilla yang saya pernah ketemu waktu kecilnya, Zilla waktu dia masih, karena dia anaknya Umaga, dan saya sekarang lagi agak admire dia karena dia convert dong ke Islam. Zilla Fatu. Makanya saya tambah ada ini istilahnya. Ya bisa Jumatan bareng lah. Pengennya. Oke. Mas Dimas jujur, ini kalau kita lanjut gak kelar-kelar nih. Karena waktunya udah kelar. Nanti kita ngobrol lagi di belakang kamera. Siap. Oke, Ultimates. Kurang lebih seperti itu ya percakapanku dengan Mas Dimas Riono. Nah, nextnya siapa lagi? Apakah yang ekstrim lagi? Aku pun penasaran. Oke, Mas Dimas. Once again, thank you for being here. Sudah jelasin. Ini konten edukasi loh ya. Jangan ditelan mentah-mentah gitu loh. Yang bagus-bagusnya aja. Oke, kalau gitu aku izin tutup dulu ya. Yap. Terima kasih Ultimate sudah nonton sampai detik ini, dan kita ketemu lagi di Ulik TV selanjutnya. Thank you.